Pandemi COVID-19 tidak menghentikan langkah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk membenahi infrastruktur. Jalan-jalan penghubung di perbatasan dan pelosok Sumatera Selatan menjadi targetnya. Selain jalan pembenahan infrastruktur juga meliputi jembatan, irigasi, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Bagi Herman Deru, membangun infrastruktur di perkotaan adalah hal biasa, namun memeratakan pembangunan hingga ke pelosok adalah prioritasnya. Anggaran ratusan miliar rupiah dikucurkan untuk bantuan infrastruktur yang tersebar di 17 kabupaten kota. Kalau saya, karena saya orang desa, maka fokus saya adalah ke desa-desa. Jadi itu beda. Karena ini lahir besar di desa. Itu. Dengan infrastruktur, Herman Deru berharap bisa membangun konektivitas yang kuat antar daerah, menurunkan biaya transportasi dan logistik, memangkas jarak tempuh, memperkecil kesenjangan, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi regional. Membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan suatu daerah. Atas dasar itulah, Herman Deru menempatkan infrastruktur sebagai salah satu pilar dalam visi Sumsel Maju untuk semua. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu giat gubernur yang memimpin 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, yaitu adalah Herman Deru. Cita-citanya adalah untuk pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh kabupaten kota yang ia pimpin. Kita akan simak kali ini dan meninjau langsung seperti apa giat infrastruktur yang ingin ia lakukan. Yuk! Mudah-mudahan stadion inilah akan menjadi cikal bakal ada putra 4 lawang masuk dalam timnas PSSI pada tingkat nasional. Saya ingin kita tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, sekali lagi ini saya tekankan, tapi kita harus sukses juga dalam prestasi. Terima kasih kepada semua pihak agar pembangunan 4 lawang yang dengan APBD yang sangat pas-pasan ini dapat segera menyusul kabupaten-kabupaten yang sudah terdahulu. Bupati, halo. Iya, Pak, kita lagi di peletakan batu pertama nih ya untuk stadion. Selama di tahun kedua ini kepemimpinan Bapak, kita pantau nih Bapak fokus di infrastruktur. 10 loh stadion. 10 stadion ya. Saya bangun. Nah, tapi 1 tahun ini. 1 tahun ini ada 10 stadion. 10 stadion dan nggak pakai APBD. Oh, oke. Nah, itu nanti perlu diceritakan lebih lanjut, Pak Deru. Tapi ini juga perlu kami ketahui, pengen diceritain sedikit progres pembangunan di tahun kedua ini untuk infrastruktur seperti apa di Sumsel. Saya dari awal memang fokus bersama para bupati, wali kota. Kita bilang, kita fokus dulu ke infrastruktur. Konektivitas ini penting. Bahwa kita target Sumatera Selatan harus dengan angka kemiskinan 1 digit saja. Tapi ini tidak mungkin akan tergapai tanpa konektivitas yang jelas. Karena kos transportasi ini menjadi faktor yang membuat semua aktivitas menjadi mahal jika infrastruktur buruk. Nah berarti saat ini kondisinya di tahun kedua ini banyak sekali rencana ke depan nih Pak ya untuk infrastruktur. 90% konektivitas dan tanggung jawab provinsi untuk jalan selesai. Dan di akhir 2020 harapan saya 100% infrastruktur Sumatera Selatan clear. Bisa dilalui dengan baik, khususnya tanggung jawab provinsi. Nah, ada target juga tuh saya sempat baca. Mungkin nggak tuh yang Musi, Rawas, dan Pali, katanya 3,5 jam mau pecahin rekor. Dari 14 jam turun menjadi 9 jam. Target kita tahun 2021 3,5 jam saja. Itu menjadi target dan itu juga akan berlaku untuk provinsi yang lain. Karena kan terlihatnya Bapak nih ingin semua merata. Mungkin nggak sih tuh Pak?
Harus dong. Jadi pemerataan pembangunan ini wajib karena semua penjuru ini masyarakat di Sumatera Selatan dari 91.000 km persegi ini haknya sama. Oke. Baik agamanya berbeda, haknya sama. Baik sukunya berbeda, haknya sama. Usianya berbeda, haknya sama. Oke, targetnya banyak nih. Mau nanya sama Pak Bupati nih. Ya. Nah, kelihatannya kan juga nih sekarang diperhatikan ya. Padahal ini juga Kabupaten Pemekaran nih. Iya. Baru. Nah, tapi sejauh ini Bapak melihat sudah searah belum dengan visi misi dari Empat Lawang? Ya, insya Allah. Kita ber-RPJMD itu kan harus searah dengan RPJM nasional dan RPJM provinsi. Dan saya melihat apa yang Pak Gubernur, Pak Hermanderu, Sumsel maju untuk semua itu nyambung betul dengan kita. Dan sekarang terbukti banyak sekali program dari provinsi, bantu industri provinsi masuk ke Empalawang. Dan itu menyebabkan visi misi saya insya Allah akan tercapai, Madani itu. Terutama di bidang infrastruktur. Mudah ya meminta Pak Gub ini untuk bisa membuat infrastruktur ini betul-betul berjalan. Mudah sekali. Makanya ini bukan sekedar hanya informasi dari dapatnya reses Dewan. Dewan tetap reses informasi pokok pikirannya kita eksekusi juga. Tapi ini kunjungan saya beserta Bupati. Kayak seperti ini, saya 5 titik dengan Bupati ini. Semua. Saya dengar juga Bapak kayaknya nggak ada liburnya nih. Saya nggak ada Sabtu Minggu, semua hari Senin. Semua hari Senin. Gimana Pak Bupati nggak capek tuh Pak? Harus semangat Pak Gubernur, harus ikut, harus jalan Pak Gubernur. Semua hari Senin. Ya. Oke, dan setelah ini kita juga akan memantau satu tempat lagi nih ya Pak ya kayaknya. Ini saya tunjukkan dulu. Oke, boleh. Ini mudah-mudahan menjadi cikal bakalnya prestasi anak-anak Empat Lawang, pemuda Empat Lawang yang akan tembus ke nasional menjadi timnas PSSI nantinya dengan adanya stadion ini. Selama ini tidak satu pun dia punya stadion. Betul. Jadi kita bangunkan di sini. Dan tadi mau ada 10. Udah 10, udah groundbreaking, udah 7 groundbreaking. Oke, berarti tinggal 3 lagi nih Pak ya. Titik. Kita tunggu tuh berarti. Mudah-mudahan di awal 2021 sudah tidak ada permasalahan lagi dengan fasilitas olahraga. Oke, berarti targetnya kita nggak boleh hanya sukses di penyelenggaraan, tapi kita harus sukses juga dalam prestasi. Udah tahu belum? Apa? Insya Allah kita jadi tuan rumah U20 World Cup. FIFA ya? Dunia. FIFA dunia. Wah, pantas juga nih, makanya dilihat agresif banget nih pembangunan infrastruktur untuk olahraga. Nah, berarti setelah ini juga akan ada pembangunan lain nih Pak, target ke depannya apa? Ya, saya semua sektor menjadi perhatian. Meskipun ini dalam suasana pandemi kita menyeimbangkan antara sentuhan di bidang medis, sentuhan di bidang ekonomi, sentuhan juga di bidang sosial, kemasyarakatan. Ini harus tetap berjalan. Saya sudah lahirkan Pergub 37 2020. Aktivitas tidak terganggu, tapi disiplin protokol kesehatan harus berjalan dengan sanksinya loh, 500.000. Jangan coba-coba olah ke Sumsel nggak pakai masker ya. Saya taat Pak, saya taat. 500.000. Pak Deru dan juga Pak Bupati, kita akan ke lokasi selanjutnya nih untuk tinjauan ya. Saya ikut juga nih kalau kayak gitu. Untuk melihat apa yang Hermanderu katakan. Oke, kita buktikan. Kita lihat.